Allah. 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 Woi, woi, Allah. hei, kamu. Ada nggak? Allah. Allah. Aduh. Salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. 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 Alhamdulillah. Bismillah. Allah. Allah. Muhammad. Allah. 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 Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu Allahu akbar. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mereaction atau mereview video dari channel YouTube Mbah Din ya. Dan di sini seperti apa kelanjutan videonya? Dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang menjadi saudara kita, yang menjadi teman kita, yang jauh maupun yang dekat, walaupun hanya lewat dari Dumai, dari YouTube, tapi insya Allah selalu tersambung silaturahmi kita, nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah, diberikan kehidupan, diberikan kenikmatan. Karena kita hidup ini pasti ada yang menghidupkan. Maka ketika kita diberikan hidup ini pun sudah suatu nikmat Allah yang luar biasa. Satu nafas yang diberikan Allah kepada kita, apabila dibalas dengan ibadah kita, tidak ada sama sekali enggak begitulah. Jadi rasanya kalau kita membanggakan ibadah kita itu malu dengan rahmat Allah, sangat-sangat jauh sekali. Maka sepatutnya kita hanya bisa bersyukur saja kepada Allah. Karena dari syukur nanti akan menimbulkan ketenangan, akan menimbulkan kesenangan. Dan apabila kita sudah senang, maka insya Allah hidup pun juga akan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Maka selalu bersyukurlah dengan cara berbanyak membaca Al-Fatihah. Dari sering membaca Al-Fatihah, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang dan senang, insya Allah. Apabila hidup tenang, maka semuanya akan terasa nikmat karena senang itu tadi, nggih. Karena di situ ada kesenangan. Kalau kita melakukan apapun, kalau kita senang, insya Allah semuanya akan terasa menyenangkan dan tidak berat.
Seperti halnya insya Allah yang kami lakukan di Padepokan Nurjat Sejati, di Pondok Sholawat Siri Aladuni, kita mencoba untuk selalu membantu saudara kita, mendoakan. Insya Allah, karena hati kita ikhlas, hati kita senang, maka akan terasa menyenangkan, tidak ada beban sama sekali di situ. Dan yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca solawat, insya Allah, saya katakan seperti apa yang saya alami dan saya rasakan, semuanya akan dipermudah oleh Allah. Semuanya akan dipermudah oleh Allah dengan membaca solawat. Karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka cintalah Rasulullah dengan cara membaca solawat. Itulah bukti cinta kita. Karena hanya solawat, hanya amalan solawat yang Allah menyuruh dan juga melakukan itu hanya solawat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi innallaha, penekanan. Ini loh saya Allah bersolawat, dan wa malaikatu, dan malaikat-malaikat saya pun juga bersolawat. Dan ya ayyuhalladzina amanu, apabila kita ini hamba-hambanya ini benar-benar menjadi muslim yang sejati, maka kita pasti akan suka untuk bersolawat. Dan yang ketiga ini, kita sengaja datang jauh-jauh ke tempat ini karena di tempat ini dikabarkan banyak sekali orang yang datang ke sini untuk mencari pesugihan, dan korbannya tidak hanya 1-2 tapi puluhan bahkan ratusan. Bahkan ada yang menjadi tumbalnya itu mengambil tumbal dari orang-orang yang di jalan juga. Jadi ada medianya itu yang ditempatkan di jalan, nanti itu ditabrak orang dan menjadi kecelakaan dan diambil tumbalnya. Dan orang-orang yang tidak tahu apa, dan biasanya mohon maaf saya katakan, orang-orang yang sedang lupa atau lupa ketika mau naik mobil atau naik motor, lupa tidak membaca bismillah, dan pada akhirnya bisa ditarik oleh setan itu. Tapi insya Allah sebenarnya sejatinya ketika orang itu ingat kepada Allah, dia tidak akan bisa ditarik untuk tumbal. Kenapa saat ini saya mendatangi dukun ini? Karena ini sebenarnya lebih dahsyat daripada dukun santet ini, lebih dahsyat. Karena apa? Karena ini nanti yang dikorbankan beberapa orang gitu. Bahkan tadi ada pasien yang datang ke rumah itu, ibunya sudah meninggal, ya, anaknya meninggal, tadi pakdenya meninggal, semua sudah meninggal, hanya tinggal 3 orang saja. Dan itu apa? Itu dikorbankan oleh 1 orang gitu loh. Dan ada lagi karyawan-karyawannya juga. Karyawan-karyawannya banyak yang jadikan tumbal. Masya Allah, alhamdulillah min dzalik. Maka kita datang di tempat ini. Kita mau, kalau bisa kita hentikan insya Allah dengan izin Allah. Kita meminta kepada Allah dengan wasilah salawat, semoga dipermudah kita nanti bisa menghentikan tindakan-tindakan yang zalim ini. Karena apa? Karena begitu sangat kejam. Itu orang tidak tahu apa-apa, dikorbankan. Tapi bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini sudah hampir 7 kali saya didatangi pasien dengan kasus yang seperti ini. Ini sangat kejam dan berisiko sangat tinggi. Jadi ini harus saya hentikan, karena ini apa? Mengorbankan orang-orang, ada orang tuanya sendiri dikorbankan. Auzubillahi min dzalik. Auzubillahi min dzalik. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi pada diri kita semuanya, Masya Allah. Maka ini adalah kewajiban kita, karena ini adalah panggilan hati. Jadi bagaimana ya? Ini sudah menjadi panggilan hati. Apabila sudah menjadi panggilan hati, ya harus saya lakukan itu loh. Inilah yang menjadi tugas spiritual. Memang yang menjadi tanggung jawab seseorang spiritual itu apa? Harus menuruti rasanya. Ketika rasanya ada keinginan seperti, harus segera dilakukan. Itulah orang yang bertindak di spiritualis itu. Nggih. Sudah ada cahaya-cahaya. Mungkin sudah berasa di sananya dan mau menantang kita mungkin. Nggih. Masya Allah. Alhamdulillah. Saat ini saya lihat di channel ini yang menonton sudah hampir 4.000. Masya Allah, sudah hampir 5.000. Dan saya tidak meminta apapun dari panjenengan semuanya, karena saya sudah punya Allah. Saya hanya meminta doa jenengan, memohonkan kepada Allah agar apa yang saya lakukan ini benar-benar bisa lillah billah, bukan hanya karena apa atau pengen apa. Jadi saya hanya minta doanya untuk itu saja. Semoga apa yang saya lakukan ini benar-benar mengharapkan ridho dari Allah. Dan saya meminta, kalaupun umur saya masih panjang, semoga kita bisa sambung silaturahmi,
bisa ngumpul bareng, ngopi bareng, dan bisa saling mendoakan, itu saja. Dan apabila umur saya tidak panjang, setidaknya saya sudah berbuat sesuatu untuk masyarakat, karena hidup pada intinya agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang saya pelajari ilmu itu dari tanah itu diinjak-injak, nggih, diinjak-injak, dikencingi, diberaki dan sebagainya, tapi tetap memberikan manfaat untuk orang lain, tetap memberikan bisa menumbuhkan pohon, bisa menumbuhkan pohon rambutan kita makan, bisa menumbuhkan padi untuk kita makan semuanya. Tanah itu kurang apa? Maka oleh sebab itu di pelajaran kita di dalam padepokan ada yang namanya sujud, membaca la ilaha anta subhana inni kuntu minadh dhalimin sampai 12.000 kali ketika sujud. Itu apa? Kita menghormati bumi, kita takdim. Insya Allah nanti itu sama, hampir sama pelajaran seperti saya dulu waktu tapak gantung. Menghormati bumi. Kalau kita menghormati bumi, Pak, insya Allah kita sakit, kita menyentuh tanah, Allah sembuhkan. Bukan ilmu macam-macam, bukan. Jadi semuanya ada pelajarannya. Jadi Pak, insya Allah intinya bahwa yang terpenting kita itu sebagai orang Jawa, ya jawani, itu saja. Jawani. Banyak ilmu-ilmu Jawa dari luhur kita yang sangat bagus gitu. Pada intinya begini, bahwa insya Allah kita akan segera berangkat, dan mohon doanya kepada saudara-saudaraku, kita ini akan mendatangi dukun pesugihan yang menumbalkan orang-orang yang sangat-sangat baik. Auzubillahi min dzalik. Orang yang sudah sangat baik saja dizalimi. Terus auzubillahi min dzalik, jangan sampailah terjadi seperti kita ya. Orang tuanya dikorbankan, tetangga dikorbankan, auzubillahi min dzalik. Jadi sudah hampir 7 kali, pagi ini saja sudah 7 orang pasien saya. Pasien saya tadi alhamdulillah banyak saudara yang datang ke rumah itu hampir 100 lebih satu hari. Ini baru selesai dan saya langsung datang ke sini. Langsung saya berangkat bersama kameramen. Hanya 2 orang saja harus mendatangi orang ini. Karena sudah 7 orang pasien kita tadi yang terakhir. Masya Allah, sekarang masih ada di Padepokan. Nanti setelah pulang dari sini kita bisa ngobrol-ngobrol, boleh ditanya dan sebagainya. Beliau itu istrinya sudah meninggal, ya. Setelah itu anaknya meninggal, setelah itu kakaknya meninggal, setelah itu adiknya meninggal, tinggal dia sama anaknya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jadi kita sudah sangat prihatin dengan hal ini. Ini sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari dukun santet. Dukun santet 1 orang mungkin ya. Ini terus menerus selama dia hidup, dia butuh tumbal terus. Selama dia hidup dia butuh tumbal. Maka oleh sebab kita harus hentikan gitu loh. Kalau dukun santet 1 orang mungkin dibunuh selesai. Lah ini dukun 1 udah punya pesugihan 1, dia dikorbankan terus orang-orang yang dekat dengannya. Selama dia hidup dia butuh korban terus agar dia itu bisa memberikan tumbal tadi. Mungkin tidak perlu panjang lebar. Alhamdulillah sudah 5.000 penonton, dan dari 5.000 penonton saya hanya minta 1 saja, doanya untuk keselamatan kita, nggih. Semoga kita dalam lindungan Allah. Dan 1 hal saja, bahwa Pak, insya Allah ketika kita melakukan semuanya ini benar-benar ikhlas, insya Allah. Semoga, saya mohon doanya, semoga apa yang saya lakukan dan kami lakukan ini benar-benar ikhlas. Belajar dari ilmu tanah tadi, bahwa walaupun tanah itu diinjak dan sebagainya, tetap bisa memberikan manfaat untuk orang. Itulah Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Dan kami juga ingin memberikan manfaat sesuatu hal untuk saudara-saudara kita semuanya. Semoga saja apa yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat. Dan ketika kita walaupun dihina, walaupun dicaci, tidak masalah. Tidak masalah, tanah aja diinjak, diludahi, dikencingi, tetap memberikan manfaat untuk orang lain. Apalagi kita yang cuma dikatakan, cuma dicaci, cuma dikatakan ini, itu tidak masalah. Dihina, tidak masalah. Kita nggak penting pandangan orang, yang penting pandangan kita kepada Allah. Kalaupun ini disorting, saya katakan semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya, bahwa apa, ini hal yang buruk. Sama ini cuma dibohongi, yang mengambil pesugihan hanya dibohongi. Hati sampai saya melihat biar sadar. Walaupun suatu saat tayangan ini ditonton orang yang korbankan begitu, maka perlu untuk hal ini saya ungkapkan biar menjadi pengalaman. Setidaknya kalau bisa ada tontonan, tidak hanya tontonan tapi juga ada tuntunannya gitu, insya Allah. Mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya, semoga apa yang saya lakukan ini benar-benar lillah billah. Dari hampir 6.000 penonton kita ini, semoga bisa mendoakan saya, bisa mendoakan kami. Iya. Saya berasa benar. Ya. Ada petasan bentar. Apa petasan ini? Aduh. Ada teknisi bentar. Ada yang masalah. Masya Allah, ada serangan dari lawan, Kang. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sudah ada sabotasinya Kang, cahaya di depan itu Kang. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ayo, status. Sudah ada sabotasinya Kang. Sudah ada lawannya, Masya Allah. Sudah berasa beliau mungkin di sana. Allahu Akbar. Sudah hampir 7.000 penonton kita Kang. Tapi cahayanya sudah ada orang tinggi besar di samping. Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Bismillah. Akbar. Sudah hampir 7.000 Kang penonton kita, viewer kita, saudara-saudara kita yang melihat tayangan ini. Dari sekian banyak saudara kita ini, saya hanya meminta satu, doanya. Semoga hati saya tetap dijaga, karena dari hati ini akan menentukan apa yang saya lakukan. Semoga saya mohon doanya hati saya tetap diberikan keikhlasan, tetap diberikan sebuah kebersihan, tetap diberikan sebuah hati yang niatnya untuk lillah billah. Kita mendatangi dukun yang sudah mendolimi saudara-saudara kita. Saya katakan ini harus dihentikan. Dan ini adalah sebuah bentuk pembodohan, sebuah bentuk kejahatan yang menipu seseorang. Karena apa? Ketika datang mengatakan bisa enak, pada akhirnya mengsarakan semuanya, dan akhirnya orang itu yang meminta pesugihan juga akan sengsara. Demi Allah saya katakan seperti itu. Maka ini harus dihentikan, dan saya beritahukan kepada masyarakat luas bahwa model santet pesugihan seperti ini sangat dahsyat. Kenapa? Kalau orang menyantet satu orang dibunuh selesai mungkin. Tapi kalau pesugihan ini selama dia hidup, dia butuh tumbal. Selama dia hidup, selama dia masih menggunakan pesugihan itu, tetap selalu menggunakan Allah Akbar. Dengar suara Kang. Allah Akbar. Jadi sudahlah, mungkin ini beliau sudah sangat berasa ini dukun ini, dan kita harus menghentikannya, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibentengi juga dirinya Kang ya. Sampean juga. Karena ya saya sendiri juga dari pagi sampai malam ini, nanti setelah pulang dari sini kalau Allah masih memberikan umur, masih ada proses pengobatan rendam untuk saudara-saudara kita yang di rumah. Jadi mungkin saya juga agak lelah, tapi saya nikmati karena ini adalah jalan Allah yang diberikan kepada saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Sudah 7.000 dan hampir mendekati di 8.000 penonton Kang. Masya Allah. Dari 8.000 penonton ini saya hanya meminta satu doanya, nggih. Karena ini berhubungan dengan kerajaan jin, bukan dengan jin 1-2, bukan. Tapi sudah dalam bentuk kerajaan jin. Jadi saya ceritakan sedikit sebelum berangkat bahwa jin itu mempunyai tingkatan. Ada yang paling dasar, itu jin ampar. Dia itu tidak mempunyai sebuah koloni, hanya 1-2 saja. Dan ada yang lebih naik lagi. Jadi nanti dari jin Abdul Jumud, dia nanti ada jin yang berkoloni, mempunyai sebuah kerajaan. Jadi kalau ampar itu hanya sebenarnya di pohon-pohon atau mungkin hanya di sungai, di rumah kosong. Tapi kalau ini dia mempunyai sebuah kerajaan. Nah, ada yang di lautan, ada yang di hutan, ada yang di gunung. Nah, ini yang di gunung ini atau yang di hutan ini mempunyai koloni, sebuah kerajaan. Nah, nanti terus naik kerajaan bangsa jin itu bertingkat-tingkat seperti itu, sama seperti kita manusia biasa 1-2, ada yang sudah sampai mempunyai sebuah kerajaan atau sebuah bangsa atau sebuah negara banyak. Jadi kita ini musuhnya yang sebuah bangsa atau kerajaan itu tadi. Masya Allah. Sudah mencapai 8.000, Masya Allah. 8.000 lebih, kita sudah mencapai di 8 lebih ini Kang. Hampir mencapai 9.000 penonton, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sabotasinya sangat kuat. Sudah ada perlawanan di sana. Ini merah. Iya. Iya. Demi Allah saya katakan. Iya. Saya tidak mencari rating atau saya mencari sebuah biar sensasi, enggak. Di sana tadi ketika kita baru di sini sudah muncul di sana tadi. Sudah muncul sebuah cahaya di sana tadi.
Saya lihat di sana, masya Allah dia ke sana itu, tapi sudah hilang tadi, masya Allah. Ya semoga. Di sana juga dia. Iya. Pakai seret. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, kita berangkat dulu, tapi sebelumnya baca salawat, kita meminta perlindungan kepada Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 9.000 penonton. Dari 9.000 penonton saudara kita ini, saya meminta doanya. Saya hanya meminta doanya untuk keikhlasan dan kebaikan saya diterima oleh Allah dan menjaga hati kami tetap lillah billah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kang. Allah, 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 Allah. Belah sini Kang. Jalannya sini ya. Sini. Jalannya kemana? Allah, 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 Allah. Insyaallah. Di sana ada gubuk Kang. Saya rasakan kayak seperti ada hawa-hawa setan di sana Kang. Di rumah itu Kang. Di rumah kecil di sana itu Kang. Di bawah itu. Kita langsung ke sana apa gimana Kang? Kang. Kita langsung ke sana atau gimana ini? Itu coba diterang itu kan. Ada kayak hawa-hawa setan di rumah itu. Di bawah. Di rumah di bawah jurang. Di bawah itu ya. Kita langsung ke sana gimana? Oke, langsung ke sana betul. Langsung sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah sana itu, tuh, kelihatan betul rumah di bawah, itu. Bismillah. Suaranya ada suara kau sana ya. Jadi begini Kang. Alhamdulillah. Ini saudara kita yang melihat 10.000, sudah hampir 11.000. Dari saudara kita yang banyak ini saya mohon doanya juga banyak untuk kita. Semoga saja bisa dihentikan kelakuannya. Dilihat dari sini pun, kalau dilihat dari sini gaib Kang. Di sini itu sebenarnya ini adalah dijaga oleh orang tinggi-tinggi besar. Tinggi-tinggi besar yang matanya itu merah. Ini bertanduk satu di beberapa tempat ini. Ini sebenarnya setan semua yang menjaganya itu. Ketika orang masuk ke sini sudah dia, apalagi dengan niat yang buruk, sudah terkunci hatinya, sudah tidak punya rasa belas kasihan lagi kepada siapapun, sudah lupa, sudah terkuasai nafsu. Insyaallah kita ke sana Kang. Diniatkan hatinya ikhlas biar Allah tak menjaga nggih. Insyaallah di bawah itu Kang, di bawah. Allahu Akbar. Insyaallah di bawah. Bismillah.
Kayaknya barusan tadi juga ada tamu dari sini nih. Dari tanah ini saya rasakan barusan tadi ada, sebelum kita sini sudah ada orang ke sini, tamu ke sini. Masih baru sebenarnya. Iya. Iya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Pelanduan, pelanduan. Ji, Ahmed, saya mau masuk, boleh? Boleh. Ji, monggo. Ahmed bahge. Ahmed ge. Terenge, saya mohon maaf. Allah Akbar. Ge. Masya Allah. Mohon maaf, niki saya malam-malam datang ke niki napa niki tempatnya panjenengan ta niki. Tempat nggih. Makas di party rehab. Ki sebenarnya gini Kang. Mohon maaf Bang ya. Saya datang ke sini ini sebenarnya dengan niat yang baik, Saya niat baik, saya datang ke sini bahwa begini. Saya kan di rumah punya padepokan, tapi padepokan hanya sekedar tempat untuk berkumpul dan ngobrol saja. Dan tadi itu ada saudara saya yang datang dari Surabaya mengatakan kalau pertama kakaknya itu meninggal, kakaknya itu meninggal, setelah itu budenya meninggal. Nah, setelah itu ada anaknya meninggal. Dan tapi sampai jangan tersinggung Jangan tersinggung. Jadi tadi ketika kami bersolawat kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, itu pasien itu kesurupan dan mengatakan kalau mau dijadikan tumbal oleh saudaranya yang dari bapaknya. Nah, setelah kami coba untuk terus memohon pertolongan petunjuk kepada Allah, larinya itu ke tempat ini, bahwa pesugihan itu jalannya lewatnya dari tempat ini. Nah, sekarang saya datang ke sini dan di dalam sini ada panjenengan di sini. Nanti salah, Nggak. Bukan ke sini nanti. Iya. Tapi begini Kang. Iya. Gini Bang Antara salah atau benar itu memang menjadi rahasia Allah. Tapi saya hanya meminta petunjuk kepada Allah bahwa di sini pun juga ada beberapa bangsa gaib yang itu memang seperti yang tadi menyerang saya yang disuruh oleh pesugihan tadi. Berarti kan itu sudah benar. Kalau itu dari sini, terus kalian mau mengelak bagaimana? Sedangkan tadi yang di sana, bangsa jin yang di sana, yang bertanduk itu ada di sini gitu loh. Jadi zaman jangan ketawa dulu ya. Saya datang memang baik. Saya datang memang baik. Tapi saya juga minta sampean untuk menjadi orang yang baik. Ya. Karena begini Kang. Saya tak kasih tahu nggih. Yang menjadi korban itu saudaranya sendiri. Terus yang menjadi korban lagi ibu kandungnya sendiri. Nah, terus sekarang keluarganya mau sampai habiskan. Sampai paham Mbak? Itu kan sudah kemauan dia sendiri. Ya walaupun dia punya kemauan Kang, Mbah nggih. Dia punya kemauan, tetapi yang memberikan jalan itu jenengan. Berarti sampean tetap menampung dosa dari apa yang dilakukan. Tapi itu. Begini loh ya. Gimana? Apa itu dia datang ke sini kan bukan saya yang meminta. Ya, tapi begini. Tapi kan dia sendiri datang di sini. Iya.
meminta, menangis Mm-mm. bahwa dia itu ingin kaya. Nah, Saya setelah sampean dia berarti bercerita banyak iya. ingin kaya, Iya. apa setelah itu Nggih. saya Nggih. kasih tahu Nggih. dengan ini Mm-mm. sampean bisa kaya. Dengan ini Dengan bagaimana? persyaratan ini sampean Nah, bisa ini. kaya. Nah, ini. Kan seperti itu. Nah, seperti Kalau- ini nah nanti. Bentar. Iya. Kalau memang dia nggak mau Mm-mm. atau dia nggak bersedia, Mm-mm. silahkan pulang. Mm-mm. Aku sudah berbicara Iya. ngomong sama dia seperti Iya. itu. Maksudnya nanti dulu. Saya ingin tanya Iya. Saki. Mohon maaf nih saya potong nggih. Iya. Karena begini, sampean tadi bilang dengan cara ini. Iya. Maksudnya bagaimana cara ini itu? Apa dengan cara menumbalkan saudaranya gitu? Maksud sampean? Ya sebelumnya dia datang di sini kan 2 kali. Saya Heeh. kasih saran. Sudah 2 pertama kali ke ini, sini. Ya, pertama Mm-mm. saya kasih saran bawa ayam. Nanti Bawa ayam, disembelih. bawa ayam, Ya, terus disembelih. disembelih, nanti Mm-mm. dimakan. Nah, itu. sama keluarganya. Nih, Kan ini seperti nanti. itu. Nanti saya stop dulu, Iya. Mohon maaf ini. Ini kita ndak usah ngomong kayak orang anak bodoh TK itu, paman ngomong sama orang TK anak kecil mungkin itu benar ya, sampean bisa ngomong. Tapi kalau ngomong sama saya ngomongnya tolong nggak usah kayak ngomong sama orang bodoh ya. Saya tahu ketika orang itu bawa ayam ke sini terus disembeli, aslinya yang terus disembeli terus dimasak dimakan. Aslinya yang disembeli yang dimakan itu kan keluarganya. Tapi kan Jangan sampean mengelak ya. Tapi kan dia kan bersedia. Bersedia Apa yang bagaimana, dia Bang? Bersedia semua kan. Oh, sampean suruh bawa ayam, sampean suruh potong, sampean suruh masak. Wong aslinya yang dipotong, yang dimasak itu loh. Tapi kan Itulah dia anaknya. jadi kaya sekarang. Nah, kalau kaya, sampean tidak menjelaskan. Lepas kaya, dia kan lupa sama siapa ya. Lah, terus begini ya Kang ya. Kalau dengan dia kaya tapi mengorbankan keluarganya, itu namanya zalim. Coba kalau sampean ngomong, sampean itu kaya ini ngorbanin itu. Mungkin juga masih mau berpikir orang. Ya sampean ngomong suruh bawa ayam, bawa ini nanti disembelih dimasak. Oh aslinya loh, yaitu yang disembelih keluarganya kok. Jangan berbicara yang seperti orang bodoh di depan saya itu. Saya paham tentang itu. Ini keluarganya sudah meninggal sudah banyak. Ya sebetulnya dia pun kesini pun bodoh juga, minta kaya sama saya. Orang begini Kang, orang miskin, orang yang dulunya pernah kaya atau pengen kaya itu dalam posisi dia itu benar-benar dekat dengan kekufuran. Harusnya kalau sampai ini seperti setan, orang yang sudah susah sampai jerumuskan. Apa bedanya seperti setan itu? Saya kan nggak meminta, dia sendiri. Walaupun tidak meminta, tapi sampean dengan seperti ini, sampean menjerumuskan orang. Bukan hanya menjerumuskan orang, sampean itu sama dengan membunuh banyak orang. Sampean itu sama dengan membunuh banyak orang. Terus selama orang itu hidup, orang itu berarti butuh tumbal terus. Terus mau berapa orang lagi? Kalau satu orang semuanya 1 hari aja bisa ngorbanin 10. Kalau memang dia imannya sudah kuat, itu semuanya kan. Kalau imannya kuat dia nggak mungkin datang ke sini. Kalau imannya kuat. Ya itulah. Kalau imannya kuat nggak datang ke sini. Tapi itu dia kan mintanya kan kaya. Ya saya kasih tahu. Yang penting kan kaya sekarang. Tapi kaya sekarang dia ngorbanin keluarganya. Dia sudah kaya sekarang sudah nggak datang ke sini, sudah kaya. Kalau masalah dia Allahu sekarang Akbar. Itu suara apa itu tadi? Apa itu? Dia sekarang kaya. Anak buah Kaya, sampean itu lupa. sudah tidak terima anak buah sampean saya datang ke sini udah mau nyerang saya. Walaupun dia sudah kaya, tapi kekayaannya itu apa sampean sebenarnya? Kekayaannya itu mengorbankan dari keluarganya. Itu urusan dia, yang penting kan kaya. Itu Saya juga kan jadi tetap Kang, Mbah gini ya. Walaupun itu jadi urusannya dia, ketika sampean menyuruh, sampean menjembatani, sampean memasukkan dia ke jurang kemusyrikan seperti ini, sampean juga harus bertanggung jawab. Lah orang kepepet, orang susah, sama dengan renten sampean itu, sampean kasih uang tapi sebenarnya sampean bikin sengsara seumur hidupnya. Apa bedanya seperti itu? Menolong apa seperti itu? Menolong itu nggak ada pamrih-pamrihnya enggak. Jadi begini, sekarang gini. Tujuannya ke sini tuh apa? Iya, saya katakan iya, begini. Saya sudah katakan dari tadi ya, saya datang ke sini itu niatnya baik. Dan saya ingin sampean jaga jadi orang baik ya. Gimana ini saya sudah turun temurun dari nama yang saya dijaga di sini. Sampean juru kunci di sini itu sudah turun Iya, temurun. temurun. Tapi sesuatu hal yang buruk. Kalau yang diturunkan itu baik,
Ya kita lestarikan. Lah kalau yang diturunkan itu buruk, kok sampean lestarikan itu enggak apa ya, sampean itu namanya bodoh ya. Itu kan sudah urusannya masing-masing. Allahu Akbar. Itu siapa yang Saya urusan udah mulai sendiri, datang-datang ini? saya punya urusan sendiri. Iya. Jadi saya sekarang Iya. tujuan sampean mau apa? Iya. Itu kalau yang itu Iya. itu urusan dia Iya. sudah sekarang udah kaya loh. Iya. Sekarang udah kaya. Ya begini Kang ya. Kenapa? Oke, sampean bicara seperti itu ya. Sampean berbuat seperti ini itu tanggung jawab sampean. Tapi ketika sudah mendolimi saudara-saudara kita yang tidak mengetahui sesuatu menjadi korban, dan itu menjadi tanggung jawab kami. Apa mau ikut mati kalian ya. sama itu? Kalau saya mati, saya demi Allah. Ketika saya jalan itu bagus, mati itu buat kita nggak ada sesuatu hal yang menyakitkan. Mati di jalan Allah itu lebih baik. Jadi ada pekerjaan kami itu namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Berbuat baik untuk saudara-saudara kita. Kalau sampean mau bunuh saya, silahkan. Silahkan sampean mau bunuh saya. Bagaimana cara sampean membunuh saya? Tidak masalah buat saya. Saya abdikan hidup saya itu untuk masyarakat. Saya abdikan hidup saya itu untuk orang lain. Saya belajar hidup dari tanah, Kang. Tanah itu semua yang diciptakan Allah itu memberikan manfaat, bukan merugikan seperti panjenengan. Tanah ini walaupun diinjak-injak, dia tetap menumbuhkan padi untuk kita makan. Terus kita hidup ini kalau nggak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, buat apa? Apalagi menyengsarakan seperti sampean ini, nggih. Saya katakan ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan kata saya. Tidak seperti itu bagaimana? Pandangan sampai ya. Ya itu memang sudah menjadi kenyataan. Sudah sampean sudah itu sudah jelas kok. Sampean orang itu sampean masukkan ke pesugihan, sampean suruh bawa ayam itu kan sejatinya, katakan dengan saya dengan jujur, itu aslinya yang dimakan kan saudara sendiri yang disembelih itu. Ya apa tidak? Tidak usah mengingkar. Ya, ya itu sudah kan Kang? Sudah jelas nggih? Sudah jelas sekarang apa yang dilakukan. Zalim. Sampai zalim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Aman, apa maksudnya yang di atas tadi menyerang saya itu? Itu masih ringan saja. Iya. Itu kalau tujuannya apa? Saya juga tidak masalah saya. Kalau mau ikut sama dia, enggak, gini Kang. Sudah ya, saya katakan sekali lagi. Ini semua harus dihentikan ya. Enggak bisa, enggak semudah itu. Ini kalau enggak sampean enggak bisa menghentikan, sampean saya hentikan. Sampean saya hentikan. Saya hentikan mulai saat ini. Kalau enggak bisa dengan cara halus terpaksa. Sampean atau saya yang mati di sini. Iya, enggak apa-apa. Aku akan potong aja. Maksudnya sampean potong ayam itu gimana? Ya, santet pakai ayam ini. Maksudnya sampean bagaimana? Ini saya kasih mati, sampai mati nanti. Kalau sampean nyembeli ayam itu saya mati. Kan sekarang sudah kelihatan lebih jelas lagi ya, Kang ya. Berarti lebih jelas lagi kalau sampean membunuh ayam itu, membunuh saya. Berarti ketika orang datang setiap dia datang ke sini 1 bulan sekali bawa ayam itu berarti yang dibunuh juga keluarga-keluarganya. Sekarang lebih jelas lagi. Saya tidak masalah saya mati di sini, tidak masalah buat saya itu. Sudah siap ini mau mati. Tidak apa-apa saya. Buat saya tidak ada masalah. Sampai rumah nggak sampai. Di sini saja sudah mati. Kan? Tidak masalah buat saya kalau saya mati. Saya mati karena Allah. Tapi kalau saat ini, kalau sampai tidak bisa bunuh saya, sampai yang saya bunuh, saya katakan itu. Kalau sampai saat ini sampai nggak bisa menghentikan tindakan ini, kalau sampai bunuh saya tidak bisa, sampai yang saya bunuh. Oke, kalau mau coba ini, oke. Ya. Allah. 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 Woi. Woi. Allah. Kamu. Aduh. Allah. Allah. Aduh. Salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. 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 Alhamdulillah. Bismillah. Allah. Allah. Muhammad. Allah. 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 Allah.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan izin dan maunahmu ya Allah, hilangkanlah semua ilmu yang ada di dalam diri orang ini. Innama amruhu idza lodasan ayakun fayakun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang ini sudah tidak bisa gerak sama sekali, Kang. Salah satu sukmanya sudah hampir semua sukmanya itu yang 3 di bawah sama yang di sini ini. Malah sekarang dia ini sukmanya di bawah sama jin yang ada di sini di kerajaan sana. Ini sudah kayak orang stroke ini nanti. Tidak bisa gerak samaan. Ngomongnya sambil ketat-ketat, Kang. Ya Allah, malah tadi mau bunuh saya. Sukma ditarik, sekarang malah seperti ini dia. Tidak bisa gerak kamu. Tidak bisa ngomong. Apa yang kamu terima sekarang itu buah dari perbuatan kamu, buah dari perbuatan kamu sendiri. Sekarang kamu tidak bisa apa-apa segini, dan tidak bisa apa-apa ini. Sama, Kang, di ayam ini malah tadi yang bunuh saya kembali ke diri dia. Kejat-kejat ini ayamnya, sama seperti dia. Ya, begini saja. Tidak ada pisaunya, Mbak. Coba pisaunya sini, Kang. Cari pisaunya, Kang. Cari pisau. Saya mau sekalian mau saya sembelih ayam ini biar tidak tersiksa. Tidak ada pisaunya ya. Tidak ada. Patah ini, Kang. Tidak ada pisau lagi, Kang. Ada tuh enggak? Allahu Akbar. Sama berdarah-darah gitu, Kang. Allahu Akbar. Ini enggak ada pisau lagi, Kang. Ini kalau saya potong biar mati sekalian, terus dukunya biar mati juga, Kang. Ini kalau saya potong, ini ayamnya belum mati secara total. Di, Kang. Coba cari itu, Kang. Cari pisaunya lagi, Kang. Sini, Kang. Biar mati, biar enggak itu sekali, Kang. Pisaunya, Kang. Coba sini, udah enggak bisa gerak itu loh. Gimana pisaunya ini? Enggak ada, Kang. Suwis. Mungkin sudah jadi itunya dia. Ini juga nanti mati, tapi lama. Ketika ini mati lama, maka dia juga akan mati. Allah Akbar. Sudah kita tinggalkan saja. Allah Akbar. Sampai berdarah-darah, Kang. Tanganmu, Kang. Dicat, Kang. Iya. Tangan sampai luka. Allahu Akbar. Insya Allah. Sampai seperti itu, Kang. Insya Allah tangan sampai itu, Kang. Allahu Akbar. Kemarin diuji cobakan. Waktu latihan saya minta untuk sampai diisi kekebalan, sampai tidak mau. Cuman pentalan saja yang masuk. Iya, itu sampai berdarah-darah itu, Kang. Itu sampai berdarah itu. Allahu Akbar. Demi Allah itu sampai luka berdarah itu. Demi Allah, Masya Allah. Makanya kemarin kan saya bilang ke sampean, Kang, diisi kekebalan. Sampean nggak usah pentalan jalan. Ketika itu, untung tadi pesonnya nggak tancap ke perut. Tidak apa-apa ya. Insya Allah. Kita tinggalkan saja ya. Insya Allah. Allah. Allahu Akbar, Kang. Kayak mau putus leherku. Iya, harusnya diisi kekebalan besok, Kang. Ya. Apa juga harus diisi kekebalan, jangan cuman pentalan, ya, jangan cuman tenaga dalam ya. Allah. Masya Allah. Ngetrap HP saya. Masya Allah. Untung tadi sampean segera. Kalau nggak sampean tadi coba bentengi, tapi sampean malah jadi korban.
Jadi kalau nggak sampean bantu saya tadi, saya nggak tahu. Mungkin Allah manggil saya. Tadi saya sudah setengah ngeblank. Itu sudah kayak ini itu kayak setengah mau putus itu. Terus sampean datang tadi, sampean bantu tadi saya agak sadar. Apa tadi yang sampean bacakan tadi, Kang? Ya, salat ini. Sholawat, alhamdulillah. Sukma saya itu ditarik kayak ada beberapa ribu jin itu yang megang terus narik. Tadi saya juga lupa ndak baca sholawat nuridat pas di sana tadi. Tapi alhamdulillah lah, intinya Allah masih memberikan pertolongan kepada kita. Allah masih menginginkan kita memberikan sedikit manfaat atau paling tidak bisa membantu saudara-saudara kita. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayam tadi itu sebenarnya ketika dipotong, itu yang dipotong kepala saya, Kang. Ketika ayam tadi dipotong, itu dia itu mengalihkan. Jadi dari saya itu yang dipotong itu ayam itu dari saya. Tapi alhamdulillah tadi, walaupun sempat beberapa itu bisa diberikan selamat, nggih. Saya terima kasih nggih dumateng panjenengan kepada jenengan. Semoga jenengan nggih selalu dalam lindungan Allah. Saya akui Allahu Akbar. Dan tadi ketika saya sudah bisa menguasai diri, alhamdulillah tadi seperti mohon maaf ada cahaya putih yang memberikan kekuatan untuk dibalikkan. Ini bukan saya, tapi ada pertolongan dari Allah. Yang harusnya saya yang disembelih, waktu mental tadi dia yang di ayam tadi yang sembelih tadi ke dia sendiri. Makanya kejang-kejang tidak bisa omong kayak gitu. Saya kayak ayam yang sembelih tadi itu sudah tidak bisa omong, sudah gesek-gesek. Aduh. Tapi gimana lagi, perbuatan seperti ini harus dihentikan, harus dihentikan. Dan di tengah hutan di sini, Gus. dalam Hutan sana, semua hutan, Gus. iya iya Bapak. Tinggal aja, Gus. Ya, Tinggal aja. ya gimana kita langsung pulang ini? Iya, tinggal aja. Ini nanti di rumah dibuat. Ya, insyaallah. Insyaallah kalau sampean nggak berdarah gitu. Kemarin waktu sampean saya katakan uji coba, ayo diisi kekebalan, sampean enggak mau. Mau mentalan aja. Bentalan aja kan gini seperti ini. Jadi manut aja sama omongannya teman sampean ini ya. Ya, gitu. Iya, benar, nggak tahu ini benar-benar mental ini. Ya, coba bagus lihat, Gus. Ini benar. Enggak tanya luka. Benar ini. Iya, ini. tadi sudah itu. Ini mental ini. Nih. Insyaallah tidak apa-apa, Kang. Ya. Diniatkan untuk ibadah untuk saudara kita, insyaallah. Ya. Ketika sampean berbuat seperti ini, insyaallah nanti walaupun sampean enggak sekarang dibalas Allah, nanti anak sampean ditolong oleh Allah. Ketika sampean nolong orang, sebenarnya kita itu nolong diri kita sendiri. Nanti ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, Allah pun juga menolong diri kita, keluarga kita, anak kita. Ketika kita menolong orang, maka sebenarnya kita menolong diri kita sendiri, nggih. Insyaallah. Jadi niatkan untuk ibadah mohon nggih, Kang nggih. Ya. Kalau agak sakit, tidak apa-apa ya. Nanti sampean itu kayak menguncalkan atau menanam satu padi itu nanti akan tumbuh 1000 ya. Itu janji Allah, nggih. Semua saudara-saudaraku, terima kasih doanya. Semoga ini bukan main-main. Semoga Allah Akbar. Saya sudah nggak bisa ngomong. Intinya ucapan terima kasih. Insyaallah mohon maaf atas semua hal yang kita lakukan apabila itu ada perkataan hal yang tidak berkenan, tetapi niat kita hanya satu, untuk menolong saudara kita. Dan semua ini saya hanya belajar dari tanah saja, bahwa ketika tanah itu diinjak, diludahi dan sebagainya, dia tetap bisa menumbuhkan suatu hal yang bisa kita manfaatkan, kita makan, dan bisa digunakan oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Apalagi kita, kalau hanya cuman dikatakan seseorang, cuman alah itu hal apa sih? Kalau cuman dihina, jangan dianggap, tetap berikan kebaikan untuk orang lain. Insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah dengan hal yang lebih baik dari apa yang saat ini sampai rasakan. Pelajari hikmah dengan sebenar-benarnya. Seseorang yang bisa mengambil hikmahnya, maka insya Allah dia akan benar-benar menjadi manusia sejati. Kotoran ayam yang katanya menjijikkan, apabila kita mengambil hikmahnya, kotoran ayam pun bisa menjadi pupuk dan menjadi penyubur makanan yang kita makan.
contoh diberikan ke padi, maka padi akan subur dan pada akhirnya padi itu kita makan. Suatu yang buruk apabila bisa mengambil hikmahnya, Masya Allah, Allahu Akbar, suatu hal yang sangat luar biasa. Kepada saudaraku semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga jenengan dijauhkan dari perbuatan syirik, jenengan dimudahkan dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Padepokan Nur Zat Sejati Sholawat Sirri ala Duni mengucapkan terima kasih, mohon doanya semoga kita menjadi seduluran selawat saking kersane Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati Gus. Matikan apa